Iya. Pernah ngajar pakai gaya stand up nggak sih? Sebenarnya yang gue lakukan tuh ngajar stand up, Bang. Kayak misalnya ngebuka kelas kan ada icebreaker. Contohnya? Selamat pagi buat kamu yang nggak pernah diucapin selamat pagi. Anak-anak Gen Z sekarang kan ngomong irit. Mamanya nanya ke anaknya, "Dek, kamu tadi belajar apa di sekolah?" "Nggak tahu." Masuk ke kamar. Anak-anak juga banyak yang kepo sih, pengen, "Pak, saya mau belajar stand up dong." Saya bilang nggak boleh. Nanti saingan bapak nambah. Gue jujur kayak kalau dibilang gue nggak cocok jadi guru, Bang. Kenapa? Dari cara gue ngajar tuh gue suka belak-belakan, Bang. Indonesia Jaya, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Stand up comedy versus guru. Kalau suruh milih nih, lu pilih yang mana sih? Iya. Selamat malam rekan-rekan dari Kita Kreatif. Hari ini kita ketemu orang terkenal lagi. Namanya Andi Kuray. Halo. Kurang kurus, Bray. Kurang kurus, Bray. Hari ini kita mau ngobrol sama dia mengenai, Tapi gue udah berapa kali nih kesini? ya, yang ketiga. Dia Bosen ketiga. gak nih? Bosen gak? Enggak, kan kita cerita yang lain lagi kan. Iya. Dia ini kan kesehariannya guru nih. Guru. Nah, jadi kalau pagi nih ngajar nih, kalau malam dia stand up comedy. Iya. Sibuk juga nih jadi Info Cimanggis juga, dia punya portal berita Info Cimanggis Iya. juga nih guys. Jadi gue mau ngobrol mengenai hal-hal yang berkaitan dengan guru versus stand up comedy nih Yes, kan. mantap. Nah, cerita dong Ray, gimana itu? Kalau menurut lo tuh pernah gak sih lo? Gua gak usah kenalin lagi lah, lo udah terkenal dia, lo cari aja banyak YouTube-nya terkenal, ininya so, cari aja namanya Andi Bisa Kuray, aja, Bang. cari aja tuh Bang, muncul. gue tukang cilok, Bang, asli. Iya, tukang cilok 20.000. Itu mah sambilan aja. Sambilan ya, Bang, biar gak kosong. Biar gak kosong ya. Oke. Iya. Pernah ngajar pakai gaya stand up gak sih? Sebenarnya yang gue lakukan tuh ngajar stand up, Bang. Bagaimana? Ya lo ngajar stand up gimana? Kayak misalnya ngebuka kelas kan ada icebreaker gitu. Kadang-kadang kan kalau apalagi murid gue yang sekarang nih, yang sekolah gue yang sekarang SMK Farmasi ya, rata-rata tuh cewek-cewek semua tuh, Bang. Kadang-kadang gue bikin kayak ala-ala stand up lah ya kan. Contohnya? Selamat pagi buat kamu yang nggak pernah diucapin selamat pagi. Selamat pagi buat kamu yang sering di ghosting. Jadi biar apa ya, suasananya biar Pecah. pecah, biar gak sepi gitu. Karena habis pelajaran yang berat kan, matematika gitu kan pasti udah penat gitu kan. Pelajaran yang paling gue suka tuh. Hitung-hitungan ya. Suka gue tinggalin. Pusing. Iya, jadi- Terus. Ya tapi kalau untuk kalau lagi ngebahas teori, gue agak serius tapi ntar agak bercanda dikit gitu. Teori apa? Ya, teori misal pembahasan materi pelajarannya. Emang lo belajar apa, Mal? Gue sih di Harapan Masa ngajar seni musik. Seni musik? Iya. Musik apa musrik nih? Jangan kalau musik ya. Jangan. Iya, musik, jadi ngajar vokal juga, ngajar alat musik juga. Alat musiknya kita nggak yang ribet-ribet ya, karena yang ada di sekolah contohnya kayak gitar lah ya. Gitar, kalau organ gue nggak terlalu fasih, tapi kalau vokal sama gitar, Bass ya? bass bisa karena sama apa namanya setara sama gitar. Gitu. Lu di sono berapa ini? Berapa sering ngajar? Apakah tiap hari? Gue Apa gimana? ngajar seminggu sekali sih. Oh, ya, jangan sering-sering, ngelawak aja ngelawak. Jadi sebenarnya kenapa tetap mengajar nih ya? Banyak orang yang bertanya tuh, kenapa sih masih ngajar di sekolah gitu? Karena memang suka, Bang. Oke. Kalau ada murid yang ke sekolah, ke rumah atau ngajakin ketemuan ngomongin pelajaran, ayo aja sih. Emang beda orang senang sama orang memang kayak formalitas nyari duit. Aduh, kok jadi Curhat nih, Bang. Formalitas cari duit. Karena kan kalau ngajar kan ada itunya ya. Ada yang bilang katanya kalau kita ngajar itu sama aja kita belajar lagi. Betul. Biar ilmu kita nggak tumpul kan. Iya. Oh, kita ngasih ke orang sharing. Oh, nambah lagi buat kita gitu. Mungkin kita takutnya ada teori yang kita bangun selama ini salah gitu.
Jadi mungkin diingetin sama murid. Jadi kan kadang-kadang murid yang lebih hebat loh, Bang ya. Kadang-kadang semakin dia mempelajari, ada juga yang kritis ya. Pak kalau begini gimana? Pak kalau begini gimana? Wah, itu ya itu seninya di situ tuh. Indahnya di situ. Kalau ada siswa yang kritis, saya senang tuh. Itu membuktikan bahwa dia serius di pelajaran saya kan. Bener gak sih? Kalau dia cuman ngerti nggak? Ngerti. Kayak formalitas deh. Asli nggak ngerti. Sekarang gue tanya, itu lu belajar seni musik, kritisnya apaan? Maksudnya kayak misalnya, Pak ini kayaknya nada ini nggak cocok deh, apa gimana gitu. Oh ini minor Pak, bukan mayor Pak, nggak masuk nih Pak gitu. Emang lu ngajar tentang nada apa ngapain? Ada basically sih. Emang apaan yang apa? Gitar kalau itu. Iya. Tapi gitar tuh nggak semua. Karena kadang-kadang saya tuh bilang sama anak-anak, jurusan kalian tuh farmasi, tapi untuk seni musik tuh opsional. Suatu saat kalian kerja di bidang kesehatan, misalnya rumah sakit nih, rumah sakit kalian tuh nggak ada anniversary, ada panggung dong. Nah, apa nih yang kalian kontribusiin? Kalian pernah nyanyi, pernah main musik, kayak pengalaman di sekolah, tuangkan di situ. Jadi gue tuh nggak mendoktrin mereka untuk kayak, oh kalau farmasi udah farmasi aja, tapi farmasi biar nggak kaku, boleh dong gitu. Ada yang bisa nyanyi ya, gitu sih Bang. Oh siap. Jadi biar ada apanya sih, bumbu-bumbunya ya. Sekarang kan banyak tuh profesi apa dia bisa begini. Oh iya. Kalau dulu kan polisi bisa nyanyi, caya-caya kan. Siapa ya? Komaro. Norman Kamaru. Sekarang dia bisa ini nih, ngaduk bubur. Jualan bubur. Oh iya. Tapi buburnya terkenal juga. Siap. Gak kalah terkenal. Siap. Ya kan siapa tahu Bang Norman nonton. Mungkin nggak nih? Boleh. Siapa tahu nonton. Ya. Dia di mana emang? Gak tahu nih Bang. Udah lama juga ya. Iya. Gitu sih Bang. Jadi gue nggak pernah kayak apa ya, anak-anak tuh ngikutin gue banget gitu ya. Jadi kamu punya, setiap orang punya cara belajar berbeda-beda. Makanya gue nggak bisa maksain goals gue anak semua nih satu kelas anak harus bisa ini, enggak, karena kecerdasan anak-anak tuh beda-beda, kebiasaan anak beda-beda. Ada yang cepet banget ngikutin, ada yang harus kita tunggu gitu. Jadi itu yang harus ditahu guru-guru sama orang tua di Indonesia nih. Jadi setiap anak punya potensi yang beda-beda. Iya kan? Kalau disamain semua stres ya kan? Iyalah. Kita aja beda-beda, apalagi anak kecil, apalagi sekolah ya. Anak sekolah siswa ya. Nah, terus kalau bicara seni musik nih, di sekolah sampai tabulasi segala. Gitar kan ada tabulasinya tuh, ada yang tangan, ada yang not baloknya lu tulis gitu. Itu iya, cuman tapi nggak dalam. Jadi takutnya kalau itu jatuh sekolah musik ya. Ngeri soalnya itu juga sebenarnya pelajaran musik mirip kayak matematika juga, susah juga ya kan. Benar gak sih? Benar. Takutnya mereka ngejelimet di jurusan farmasinya, musiknya ngejelimet. Jadi gue kasih lapisannya aja sih, basic-basicnya aja gitu ya. Takut kalau di terlalu dalam tuh malah unggul di sini, yang ini dilupain. Padahal utamanya yang jurusannya kan. Iya. Gitu. Terus ada ini juga nggak pas nyanyi itu ada yang lu kagak bisa nih, kagak paham, gua hukum suruh stand up komedian gitu. Enggak sih Bang. Paling tapi gua orangnya kadang-kadang mikir ya, mau negur anak tuh yang suara fals, takut deh. Apalagi gensi sekarang nih, suara kamu fals langsung aduh sakit hati gitu, takut ya. Paling kamu pelajari lagi ya gitu. Emang pernah ngalamin yang ada Bang kayak nyanyi ini suara apa nih? Gue suruh mundur dikit ya, tapi gak gue suruh berhenti ya nih gitu. Ngeri juga kalau menegur ya. Iya. Ya, tapi itu yang nyanyi lagu apa emang? Oh kalau kita kan lagu-lagu pop yang berkembang di Indonesia. Contohnya? Ya lagu-lagu kayak misal Mahal Ini. Gue juga selalu ajarkan mereka tuh Bang, kayak ini nggak ada sangkut pautnya promoin acara ya. Gue selalu bilang sama mereka, ketika kamu suka musik, suka nyanyi, kamu juga harus ngikutin perkembangan lagu saat ini. Tapi gue tuh selalu ngajarin ke anak-anak murid gue, pelajarin lagu Indo dulu.
Pertama kita cintain artis-artis kita, produk-produk kita. Bukan saya melarang kamu lagu-lagu luar, bukan, lagu luar juga bagus-bagus. Cuma maksudnya lebih ke ngangkat karya-karya anak-anak bangsa dulu. Makanya kenapa mahal ini, terus selalu saya suruh mereka jangan lupa nonton Indonesian Idol ya. Tujuannya apa? Kamu ngelihat nih penyanyi pendatang baru yang sekarang, generasi sekarang, kayak si Fajar apa tuh, Fajar Nuh ya, yang bukan itu mah nangis. Fajar yang baru kemarin, Fajar Nuh Iya. dia juara 1 Indonesian Idol yang lagu apa namanya, Putri Iklan ST12 dibawain jadi lagu TikTok, namun sungguh sayang, Betul. viral kan. Maksudnya inovasi penyanyi sekarang apa sih gitu. Jadi gue selalu ngajarin mereka denger, listening, Spotify-nya apa, download dari Spotify walaupun kita nggak di Spotify nih, selalu gue denger jangan apa gitu, kalau gitu sih. Tapi kaitannya tuh ya, setelah ngajar musik itu, apa kaitannya dengan stand up comedy nih sebenarnya? Nah kalau stand up comedy lebih ke mungkin dunia entertainmentnya sih bang. Oke. Ya karena stand up comedy juga ketika komikanya dipanggil pakai musik ya kan. Ya. Kita tampilnya. Iya. Andi Kura. Kita sambit. Kita sambit. Tapi kalau komika tuh lebih kepada mengkritisi, memberikan argumen sih. Tapi kalau gue tuh bukan komika yang tipenya memberikan argumen kayak kritisi pemerintah, enggak. Gue tipenya enggak gitu bang. Gue self destruct namanya bang. Iya. Jadi menjelek-jelekan diri sendiri. Iya. Oh ya, saya Iya. guru, saya gemuk, Iya, ya kan? gitu. Saya naik Mio, naik Nmax, naik Mio. Kalau naik Mio kayak nggak ada rasanya. Jadi rasanya diketawain orang gitu. Diketawain orang ya. Iya makanya apa ya, happy aja sih. Tapi bukan berarti saya nggak mau kurusin badan ya. Ada niat. Dan gitu dong Ray. Sama bang. Sama-sama gemuk saya. Karena emang seni stand up komedi itu bang, kekurangan jadi kelebihan. Benar. Jadi rata-rata tuh ngebahas tuh dia jelek terus dia ganteng banget, itu jadi beban. Ganteng banget jadi beban bang. Gitu? Apa tetangga pada neriakin emak-emak, wah serba salah jadi orang ganteng banget. Dan jelek banget juga serba salah. Gendut banget, kurus banget, kayak gitu tuh stand up kayak gitu bang. Iya. Miskin banget, kaya banget, wah sombong. Miskin banget, gembel gitu. Jadi kayak serba salah di stand up kayak gitu bang. Kulkas 2 pintu. Di stand up kayak gitu. Jadi kekurangan pertama kita berdamai dulu sih bang. Makanya banyak sih jutaan orang gemuk kayak saya atau kayak bang ya, mungkin dikatain tuh masih ada yang sakit hati. Karena itu nggak berdamai. Kalau di stand up harus berdamai bang. Iya. Saya mah tahan tuh dikatain. Ya udah saya tulis sih jadi bahan saya. Kirain lo itu, lo lapor ke Komnas HAM. Ya itu mah diketawain sama orang-orang. Gitu aja kok, nggak ada. Tapi masih ini, berarti kalau kita bicara guru nih, ada nggak sih malah yang, udah pak, saya nggak mau belajar seni musik lah, saya stand up aja. Ada nggak kayak gitu? Anak-anak juga banyak yang kepo sih, pengen, Pak saya mau belajar stand up dong. Saya bilang nggak boleh, nanti saingan bapak nambah. Soalnya jujur emang komika di Indonesia banyak banget. Masih banyak yang belum terkenal. Oh gitu. Kenapa nambah kamu satu? Termasuk dia yang belum terkenal. Maksudnya Terkenal. iya. Makanya anak-anak saya bilang, kamu buat apa stand up comedy gitu. Soalnya tahap kita stand up comedy emang buat cari makan. Dia mau belajar, mau melatih public speaking pak. Kamu public speaking aja nggak usah stand up ya. Saya bilang kayak gitu. Tapi nggak, itu bercanda. Tapi saya membuka kayak Siap. mau belajar-belajar. Buat pertama emang percaya diri anak-anak ya. Bisa apa? Anak-anak Gen Z sekarang kan ngomong irit. Masa iya? Iya, kayak misalnya, Dek, ini pulang sekolah nih. Mamanya nanya ke anaknya, Dek, kamu tadi belajar apa di sekolah? Nggak tahu. Masuk ke kamar. Kayak gitu bang, nggak mau dideskripsiin. Oh gitu? Harapan kita kan kalau ada anak sekolah misalnya, anak kita nih contohnya pulang sekolah, Dek tadi belajar apa di sekolah?
tadi mah aku belajar bahasa Indonesia nih, belajar gini-gini. Mah aku ke kamar ya, enak tuh dideskripsiin. Anak sekarang kan pada irit-irit kalau ngomong. Gak tahu, lihat aja tuh. Nah itu yang saya miris tuh bang, kenapa? Beneran ini itu. Beneran ya, makanya saya selalu bilang sama anak-anak di kelas, Bapak nggak mau di sini ada yang ngaku introvert gitu. Pak saya introvert, kok nggak mau ngomong? Saya bilang jangan ngaku introvert. Ini memang introvert itu penting, ekstrovert itu penting di keadaan yang tertentu. Masa belajar introvert, kalau ditanya ini paham? Nanya kayak apa kayak gitu ya? Apa ini kayak serang saya kayak biar saya nggak bisa jawab gitu. Saya selalu berpikir gitu, ngajar supaya anak itu biar bertanya. Sampai saya nggak bisa jawab itu berarti dia tuh serius sama pelajaran saya gitu. Itu poin saya ngajar tuh. Jadi senang banget sama anak-anak yang kritis malah. Biar saya diserang, biar saya nggak bisa jawab. Tuh bapak nggak bisa jawab kan? Ternyata dia tahu jawabannya. Ternyata dia serius sama pelajaran itu. Gitu. Berapa orang yang ini? Yang kritis? Bukan. Satu kelas ngajar berapa orang? Satu kelas 35-an sih. 35. Dari 35 yang interaktif berapa orang? Ya bagian depan 10 gitu. Yang belakang yang belakang ngantuk. Lagi ngantuk. Tapi kalau sekolah boleh pegang HP nggak sih? Boleh pegang HP. Makanya dari awal kita kasih peraturan sih bang kalau ngajar kan. Peraturannya pertama HP di silent ya. Mau taruh di meja bapak atau kalian masukin tas gitu. Saya selalu kayak gitu. Fokus pelajaran gitu. Karena kan pelajaran saya cuma 1,5 jam aja udah. Itu udah kepotong kalau mau nyanyi bareng. Kalau belum belajar lagu tuh udah 1/2 jam. Belajar pertama apa? Misalnya gue hari ini mau nyanyi lagu Bernadia gitu. Bernadia pertama kita seni musiknya kita mau ngebedah lirik lagu. Jadi di situ kan ada sedikit unsur bahasa Indonesianya. Oh ternyata bikin lirik lagu tuh pakai majas. Belum ada 1 bulan. Nah, Bernadia kan dia lebih ke imajinasi apa ya anak-anak muda saat ini ya, kekinian gitu ya bahasanya gitu. Oh ternyata pakai ada rima gitu ya. Rima yang belakang akhirannya sama kayak pantun. Lagu kan kadang-kadang kayak gitu ya. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mencari rezeki. Kan belakangnya i kan terima gitu. Iya. Guru beneran guys, guru beneran ini. Jadi ada unsur bahasa Indonesianya bang. Penulisan dari lirik nih. Dari lirik. Terus apa lagi? Sama kalau nyanyi jangan pengen cepet cepet selesai, menjiwai. Jadi kalau nyanyi sebenarnya kayak orang ngobrol gitu. Ngobrol tuh kayak pengen ngutarain sesuatu. Makanya kenapa kalau mau nyanyi tahu dulu lagu ini tentang apa. Jangan main asal nyanyi, bener gak bang? Biar dapet karena lewat lagu orang bisa nangis bang, bener gak? Betul. Nangis, semangat, bisa kesel ya. Lagunya kesel deh gue denger lagu ini. Terus bisa ingat memori. Kayak misalnya denger lagu Nisa Sabian, ingat bulan puasa nih, tahun berapa nih? Jadi gitu bang, kalau seni musik tuh bener-bener banyak hal yang diperhatikan. Kayak misalnya saya kan sering ngajak anak lomba tuh. Lomba kayak kalau di Kemendikbud kan ada O2SN, FLS2N itu yang buat seni itu. Betul. Nah, kalau ada lomba-lomba se-Depok nih, coba contohnya lomba akustik. Nah, perwakilan SMK daftar tuh. Nah, saya selalu kayak kalau kamu jadi vokalis, ada jurinya di situ, sapa-sapa dulu. Kadang ada anak nih lomba di sekolah lain nih, langsung masuk, padahal lagunya belum dibawa. Ada udah prepare dia kan, jadi penguasaan panggung. Jadi saya selalu kayak hal-hal kayak gitu-gitu tuh. Karena saya bilang itu penting banget nak. Terus kalau mau belajar musik, ada juga anak tuh ngomong kayak gini, Pak saya mau belajar musik tapi saya nggak mau perform. Itu namanya belajar buat diri sendiri. Boleh aja. Berarti kamu nggak mau show up. Tapi yang bapak mau ajarin di sini di kelas ini, bapak pengen kalian show up.
bukan cuma buat tahu diri sendiri gitu. Ada juga nggak mau, saya mau main gitar tapi buat bisa doang, tapi nggak mau manggung. Nggak mau ada orang yang dengerin, saya malu Pak. Saya bisa diri saya senang gitu. Oh ya berarti kamu buat diri kamu nggak apa-apa, nggak salah juga, karena ilmu itu kamu pegang gitu. Itu sih macam-macam sih siswa-siswa ya. Ya terus kan kalau ngadapin siswa yang suaranya jelek tuh gimana tadi? Ya mungkin bakat kamu bukan di situ nih gitu. Bukan di vokal gitu, bisa juga di gendang. Kamu suaranya bagus tapi baik diam. Itu lebih sakit sih. Saya ketemu apa? Ntar Bang minum dulu ya. Lanjut. Sambil makan juga nggak apa-apa. Nah, saya nemuin solusi Bang. Anak yang memang dia nyanyi nggak bisa, bukan nggak bisa, belum muncul bakat nyanyi, belum muncul bakat musik, saya taruh di soundman, ilmu soundman. Soundman. Ya, nah itu juga punya ilmu juga Bang. Oh iya. Nah makanya saya bilang, kamu jangan ngeremehin tukang kabel, bukan tukang kabel, saya tukang yang nganu-nganuin sound. Iya. Itu ilmu nak, saya bilang. Iya. Kamu dipakai buat konser kayak acara-acara apa namanya, synchronize, acara-acara yang PRJ itu tuh bangun-bangun besar, kamu bisa dipakai. Jadi saya arahin ke situ tuh. Jadi ngatur soundman gimana, gitu. Jadi Berarti ini all in ya? iya, kalau gue terlalu rajin kali dibanding guru-guru lain. Guru-guru lain selalu berpatok sama buku panduan. Buku panduan nggak nyampe situ Bang. Ini pelajarannya ekstra di luar, karena gue tuh pengen mereka bukan jadi murid yang belajar buat dari buku doang. Industri musik gue mau masukin ke sini. Jadi kayak industrinya loh, lapangannya gini loh, aslinya kan. Gitu. Kalau cuma buat belajar-belajar gue, implementasinya Ternyata bisa serius juga ya kan. Implementasi memajukan anak bangsa ya kan. Tapi 2045 Indonesia emas ini. Tapi kalau secara buku, gue pasti ditentang sama guru-guru seni musik. Iya. Yang sekolah ya, yang sekolah. Kalau yang mungkin apa namanya Purwacaraka masih ngajarin, itu juga salah satunya. Tapi kalau sekolah nih, pas gue ditentang, kerajinan si bapak ini terlalu over mas, terlalu berlebihan. Tapi kan itu yang dibutuhin ya, yang nggak ditahu anak-anak. Siapa tahu mereka jadi sesuatu 5 tahun 10 tahun ke depan, kita nggak tahu Pak. Siap bos. Jadi kan kita pengen anak-anak tuh jadi sesuatu ini gitu. Lo pernah jadiin materi gak sih tentang sekolah guru ngajar musik lo ini di stand up lo gitu? Kalau itu belum sih, belum dapat. Mungkin lagi belum dapat ini ya, apa niche-nya ke situ. Iya, belum dapet ya kan. Gitu Bang, guru asik sih Bang. Asik ya. Tapi banyak, kalau menurut gua kan, gua tuh bukan tipe orang yang terpengaruh sama beberapa guru tuh, kayak guru gajinya kecil, kayak yang honor ya Bang. Gua tuh nggak mempermasalahkan guru gaji kecil, karena gua tuh punya apa ya, punya kesenangan sendiri ngajar gitu. Dan kedua, anak-anak juga ngeliat karya gua. Rata-rata follower gue murid gue. Per tahun kan nambah tuh. Iya bener-bener. Mereka nonton, mereka apa support. Kadang-kadang gue tuh di grup siswa nih, seni musik 10-1, 10-2. Tonton nih bapak lagi tampil di YouTube sini. Oke Pak, siap, di komen tung 35 kali berapa kan ada yang lain-lain gitu. Gue supportnya itu loh yang gue suka gitu Bang. Mantap sih. Emang kita gajinya kecil tapi exposure-nya gaji kecil, exposure gede. Secara nggak langsung lu stand up di depan gua barusan, lu resah sama diri lu sendiri. Lu tuh resah ini barusan, keresahan guys. Keresahan ini barusan. Ya gua sebenarnya jadi guru begini ya kan. Ya ada sisi positif, ada sisi negatif lah ya. Pasti dong. Pasti Bang. Banyak nih Ray. Ini sama stand up comedy versus guru. Sebenarnya kalau suruh milih nih, lu pilih yang mana sih? Iya. Nah bagus juga pertanyaannya. Dari tadi kan yang bagus. Nggak bagus juga. Gue waktu ngampus tuh dulu pernah ditanya dosen. Apa tujuan kamu menempuh S1? Saya bilang saya mau punya sekolah. Wih. Saya mau jadi kepala sekolah. Wih bagus. Saya pengen punya yayasan gitu. Nah baik lagi.
kita harus punya uang banyak bang untuk membangun sekolah. Nah kalau udah ada, saya nggak usah ngajar lagi, yang penting punya sekolah. Saya stand up lah. Tapi sambil mantau gitu. Jadi kayak banyak apa ya? Mungkin sekolah-sekolah kualitas bangunannya ataupun apa gitu kurang memadai ya. Kita juga butuh ya orang-orang yang mungkin menengah ke bawah yang merasakan pendidikan gitu. Walaupun sekarang udah mulai ada beasiswa ya. Ada tuh emang beasiswa dari pemerintahan ya, tapi kan memang harus ikut jalurnya ya bang. Nah itu pengen bangun sekolah sih. Gitu. Nggak menjawab pertanyaan gua, lu lebih suka jadi guru apa jadi stand up comedy ya? Keresahannya lagi nih harusnya. Cita-cita. Nggak menjawab ya. Bagus. Tapi dua-duanya sih bang. Artinya ngajar senang, stand up senang. Tapi stand up juga sebenarnya jembatan gua buat ke yang lain. Lewat stand up pengen kemana gitu. Rata-rata abang-abang yang udah terkenal tuh dari stand up dia main film, main sinetron gitu. Benar sih. Iya. Cuman kan dari stand up dulu. Iya, dari stand up dulu. Tapi secara basic lu stand up hampir 10 tahun lebih kan? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Pernah jadi finalis Suci juga. Dulu dapat golden ticket Suci Golden ticket Suci 3, ya kan Indonesia. Ini tahun ini ikut lagi nggak? Suci 12. Iya. Mudah-mudahan sih bang kalau nggak ada halangan. Wis. Mudah-mudahan ya dapat lah Suci ya. Mudah-mudahan ya bang. Doain aja ya bang. Siap. Nah, tapi gue ngebahas apa nih? Mungkin guru lagi sih. Karena belum banyak guru-guru di Indonesia ini yang stand up ya. Iya, polisi udah. Polisi udah. Pak Usop tentara udah. BNN ada juga. Oh, BNN ada ya? Ada Suci 7. Suci 7. Damkar ya. Dokter. Debt collector. Ada juga. mantan pemain bola. Ada. Hoki Rengga. Banyak profesi-profesi ya. Iya. Itu sih senang dua-duanya bang. Tapi emang arahnya sih emang entertainment sih bang. Benar. Walaupun ya prosesnya tuh nggak gampang tapi yang penting jalan. Iya. Kalau ngomong nggak gampang pasti nggak gampang. Semua juga nggak gampang, right? Iya. Tiba-tiba jadi orang kaya kan. benar. Kecuali lo horor. Pesugihan ngeri tuh bang. Nggak ngeri sih, cuma umur aja dikurangin. Umur dikurangin. Ya kan? Iya. Kedepannya nih Ray, kalau kita bicara dunia pendidikan yang udah lo jalanin sekarang nih, lu bakalan mikir nggak anak-anak ini sebenarnya lo bekelinnya itu ada gunanya apa enggak sih? Ya walaupun terlepas ada gunanya. Dari sisi mana yang lo rasa bahwa anak itu nangkapnya nggak formalitas gitu? Yang lo tadi cerita ya. Iya. Lo yakin ini gimana sih? Ada pertanyaan. Oh nggak ada pak, ngerti. Oh iya. Ada ini ya nggak ada. Ya bubarin aja kelas ya gitu. Maksud gue lo meyakinkannya gimana gitu orang itu? Gue jujur kayak kalau dibilang gue nggak cocok jadi guru bang. Kenapa? Dari cara gue ngajar tuh gue suka belak-belakan bang. Kayak contohnya nih, nah tahu nggak duit yang di dompet saya, yang saya makan kemarin ke kafe itu mama papa kalian. Kalian sia-siakan, kalian nggak fokus pelajaran saya. Saya dosa, saya bilang. Kayak gitu kalau ngomong sih, kalau ngomong kayak gitu bang. Aneh nggak sih? Enggak, resah Saya aja. bilang dosa. Ini motor saya nih. Ini uang punya mama papa kalian. Saya kan dapat bulanan gaji gitu, walaupun nggak seberapa. Tapi ini andil mama papa kalian. Saya dapat rezeki di sini. Nah, kalau saya nggak memastikan kalian benar-benar pinter, setidaknya kalian mengerti, saya dosa gitu. Yes. Saya kadang-kadang gak ada kamera nih. Mulia juga Ray. Soalnya benar-benar bang nyari duit susah bang. Oh gitu ya. Orang tua rela pura-pura sakit demi anaknya sekolah. Oh iya benar. Tapi anak mau sekolah aja dia pura-pura sakit. Demi nggak sekolah. Untung gua sering begitu. Ya makanya gue selalu bilang kayak gitu. Oh, iya. Jadi biar mereka tuh, guru kan rata-rata nggak ada yang ngomong kayak gitu bang. Ini duit di dompet saya nih, cek nih.
Itu uang mama papa kalian. Saya nggak ada apa-apa sih. Kirain duit kurang ini. Kalian harus ngasih supporting sama saya. Itu juga sih, Pak. Aduh. Sama saya bilang public speaking itu mau tahun berapapun itu kepake. Iya. Jadi saya bilang berani berbicara depan umum, bukan kayak tukang obat ya saya bilang, tapi lebih ke nanti di kuliah kamu presentasi, terus kamu nanti di kantor presentasi project, terus kamu misalnya di bagian pelayanan apa, jadi usher atau jadi apa, jadi di rumah sakit jadi kayak apa pusat yang apa. Iya, ketika dia mau ngasih obat yang di depan, kan juga harus ngasih tahu kan. Iya. Ya tramadol sehari 3 kali, ya kan. Panadol sehari dua kali, ya kan. Atau pas bagian ngeracik itu gimana? Sebenarnya kalau buat farmasi tuh menyimbang aja sih. Gue sih cuma cerita aja ya guys, karena gue kuliah dulu di akuntansi. Akuntansi. Jadi musik itu yang menyumbangkan gue malah ngobrol, berdiskusi, apalagi era gue ya guys, era gue tuh, yang generasi gue tuh masih sukanya gitaran, sukanya gadget tuh kurang lah ya, zaman era itu. Jadi kalau malah nggak berkreasi, nggak dengerin musik tuh malah pusing. Jadi antara otak kanan dan otak kirinya tuh seimbang, jadi kita bisa menyeimbangkan pikiran kita. Ya kan, apalagi sekarang lagunya tuh udah menurut gue ya, lebih mengena ke banyak hal sih. Terutama sekarang tuh lagu Jawa yang lagu-lagu Jawa yang ngehits tuh NDX gitu ya. banyak, ada NDX, ada Denny Caknan, ada banyak pokoknya artis-artis yang itu lebih mengena. Jadi jutaan yang nonton, dan itu lo relate banget sama anak-anak zaman sekarang kan. Ya kan, ceritanya tentang di ghosting, ya kan, ceritanya tentang udah dibangga-banggain kemana-mana terus jadi badut doang, ya kan? Wah, sedih ya pokoknya deh. Iya, nah terus pernah ngajarin lagunya pop doang, apa lagu-lagu daerah gitu enggak? Nah, kalau gue tuh kebagi dua tuh Bang. Jadi saya bilang ke murid saya ini Bang, kamu jangan lupakan kamu orang Indonesia, kita Nusantara. Lagu daerah jangan dilupain. Makanya saya bilang lagu wajib harus tahu, lagu daerah masing-masing provinsi harus tahu. 38 ya provinsi. 38 provinsi. Gua mau ngomong tersalah, gua nggak tahu. Itu kalau dikoreksi ya, 38 harus tahu masing-masing alat musiknya, lagu kebangsaan daerahnya apa gitu. Nah lagu misalnya DKI Jakarta kicir-kicir, ondel-ondel. Itu kan penting juga tuh Bang. Ada perayaan Jakarta pasti tuh di ini juga digaungkan kan. Kalau Medan apa nih? Medan Lo kan orang Sumatera kan apa lo? Medan kayak apa ya? Apa namanya, ada olok na gitu lah. Gua nggak hafal sih kan. Buat tamu habis sama gua guys, gua lapar nih. Lo lihat kura itu, makanannya lebih kecil daripada kita pesen lagi kan. Iya. Nah itu Bang, jadi harus seimbang. Jangan lupain lagu wajib nasional. Kadang tuh ada juga anak-anak tuh lagu wajib nasional nih, taunya Indonesia Raya karena hari Senin di upacara. Serem amat. Ya kan karena hari Senin, terus taunya Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila bla bla bla. Tapi ada satu lagu yang enggak, Bandung Selatan. Itu lagu wajib loh. Bandung Selatan di waktu malam. Gua nggak tahu. Itu lagu wajib loh Bang. Waduh. Tapi itu tertulis tuh lagu wajib itu sama Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Nah, ini gue tahu. Berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Merdeka. Itu kan itu yang anak-anak gak tahu ternyata. Taunya Indonesia Raya doang ini. Ternyata ada puluhan lagu wajib kita tuh yang gugur bunga. Banyak sih, dijelasin sampai podcastnya sampai 2 jam nih. Ternyata berat ya tugas lo ya. Iya. Seakan-akan kayaknya gampang cuma seni musik. Iya, seni musik. Kalau seni musik jadi guru di Indonesia, nasionalisnya juga masukin juga. Iyalah, kalau 17 Agustus nih kita
apa sih guru seni musik tuh yang harus disuruh ini bikin penampilan apa nih anak-anak gitu, gitu. ditagih sama sekolah. Oh gitu. Pak, anak-anak nampilin apa nih? Udah tuh, kita makanya dari jauh hari kita siapin. Apa kaitan perkembangan teknologi jadi juga nggak sih? Nah. Kayak DJ, kan ada sorry ya kalau gua DJ, salah ya, ya. DJ. Terus ada beberapa alat musik dari Kalimantan yang namanya sape. Sampai Itu kan kayak gitar ya, tapi chordnya mungkin menyerupai tapi dia tanpa bar ya. Ya mungkin harus yang paham mainnya sape namanya itu. nah kalau Pengaruh nggak itu kayak gitu? Maksudnya lo ajarin juga nggak? kalau gue bilang ke siswa, kalau kita belajar musik itu dengan alat musik yang populer aja ya, karena kalau ke daerah pertama alat musiknya nggak ada, kedua mungkin kita butuh waktu yang lama nih untuk pelajarin itu karena nggak familiar kan. Tapi tetap kita harus tahu apa namanya ilmunya sama pengetahuannya gitu. Oh alat musik ini namanya ini fungsinya ini, minimal itu dulu. Kalau untuk megang kita mainin belum boleh bang ya. Tapi paling angklung ada di sekolah. Angklung, setidaknya ada angklung deh. itu juga susah banyak loh. Kalau nggak selaras orang mainnya gerakinya aja suaranya lari. Iya, makanya kadang-kadang kita pakai tanda 1, 2, 3 gitu kalau dirijennya gitu ya di depannya gitu ya. Mantap. Iya. Kapan-kapan kita main ke sekolah deh guys. Iya boleh bang. Pas dia ngajar kita podcast sama muridnya ya kan. Coba kita mau lihat cara dia ngajar gimana. Sesuai apa nggak ya cara dia ngomongin. Lucu-lucuan aja bikin konten sama teman-teman. Sama ada satu ciri khas saya yang ngajar. Saya selalu nyuruh siswa saya nyiapin 1 buku tulis buat 1 tahun. Nah, buku tulis ini harus disampul pakai sampulnya estetik, artinya misalnya ada printan gambar anime Jepang. Nah, kamu sampul pakai anime Jepang, tapi kamu print dulu seukuran buku tulis, kamu print. Jadi saya tuh pengen anak-anak tuh warna-warni. Karena kita kelas seni gitu. Saya nggak mau tuh kayak sampul coklat udah biasa tuh. Jadul banget tuh. Nah, saya gitu namanya sampul estetik gitu. Kamu sukanya apa? Misalnya saya suka Korea, oh boleh. Tuangkan di sini kreasimu. Print ada banyak Pandawa, sih kasih tahu ada Pandawa 24 jam. Gak ada alasan buat itu. Pulpen kalau di pelajaran saya pulpen banyak warna kalau nulis. Jadi kalau kita ada catatan yang saya tulis di papan tulis atau di PowerPoint, mereka harus nulisnya peta konsep. Bahasa Inggrisnya mah? Peta konsep bahasa Inggrisnya apa? Aduh, kayak pokoknya estetik lah catatannya gitu. Misalnya pohon, seni musik pengertiannya apa? Nah, kayak pulpennya juga nggak hanya hitam, warna-warni pakai. Kalau saya jadi itu kelas saya kayak gitu ciri khasnya. Buku itu hilang dalam 1 tahun, kamu nggak berarti kamu nggak amanah nih. Nanti nilainya ada yang kurang. Jadi buku itu benar-benar sebuluk apapun dalam 1 tahun kan dibuka tuh. Tahu kan ada yang keringetan, ada yang apa. Harus tetap dibawa sampai kenaikan kelas. Kalau menjaga buku itu saya kasih reward, ada tambahan nilai. Beng. Lebih dari beng. Oh iya. Guys, ini kita ngobrol mengenai hari ini, udah kita ngomong mengenai keresahannya dan lain-lain. Jadi ternyata ada kaitannya juga, ada irisannya juga antara stand up comedian sama guru. Gurunya ngajarin hal-hal yang baik buat ke depan buat anak-anak. Dia juga ternyata udah cerita tentang keresahan-keresahannya juga jadi guru ya, kita nggak usah cerita ya. Ada ngajarin orang jadi ngajarin siswa begini begitu. Jadi buang yang baik, buang yang buruk, ambil yang baiknya guys. Jadi nanti ini juga ditonton semua SMK Harapan Bangsa tadi atau Harapan Masa. Jadi nanti semua teman-teman anak murid Kurai bisa nonton Bang Andi Kurai ini. Jadi dia ini loh, jadi tujuan dia ngajarin itu begitu. Tadi ada buku yang harus estetik, 1 tahun ini harus sama bukunya nggak boleh hilang. Itu sebenarnya untuk menumbuhkan amanah sama kalian semua. Tanggung jawab. Oke, ceritanya cukup malam ini, kita sambung di hari yang lain. Saya dan Andi Kurai undur diri dari Onkelau. Selamat malam.